يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Sahabat Al-Quran, teman-teman mahasiswa Brawijaya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita, yaitu tahsin Al-Quran ataupun tahsin tilawah, yang sebelumnya kita laksanakan dengan bertatap muka. Pada kesempatan kali ini kita mengajinya via online ya. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ini. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama kali ini perlu saya sampaikan apa itu tahsin tilawah, yang kedua urgensi tahsin tilawah, dan yang ketiga yaitu target atau tujuan tahsin tilawah itu apa nanti. Supaya apa? Supaya kita termotivasi, supaya kita semangat, supaya kita paham juga, sehingga dalam pembelajarannya nanti kita mudah-mudahan oleh Allah diberikan keistiqomahan dalam mengikutinya. Amin. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsin tilawah yaitu berasal dari tahsin dan tilawah. Tahsin sendiri berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang artinya memperbaiki, memperbagus, memperindah. Intinya menjadikan bacaan Al-Quran semakin baik daripada sebelumnya. Itulah tahsin. Kemudian tilawah berasal dari kata tala yatlu tilawatan, yang artinya bacaan. Dalam hal ini yang kita pelajari ataupun yang kita adakan yaitu tahsin tilawah, artinya memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian apakah urgensi atau pentingnya tahsin tilawah tersebut? Yang pertama yaitu tilawah yang baik dan benar, maka oleh Allah akan dicintai, menjadikan hamba itu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ay yuqra'al Qur'anu kama unzil." Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana ia diturunkan. Artinya apabila kita membaca dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, insya Allah Allah akan mencintai kita. Kemudian untuk yang kedua, tilawah yang bagus atau yang baik nanti akan memudahkan pembacanya ataupun orang yang mendengarkannya bisa menghayati bacaan yang kita baca. Yang ketiga yaitu tilawah yang bagus akan memudahkan seseorang untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita minimal dapat menyelesaikan tilawah Al-Quran ya, dengan baik tentunya
30 juz dalam sebulan, ya. Ini tentunya pahalanya sangat besar sekali. Kemudian yang keempat, tilawah yang bagus memungkinkan seseorang itu akan menjadi guru Al-Quran kepada minimal kepada keluarganya nanti atau kepada orang lain. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Kalau kita belajar termasuk dalam hadis tersebut. Begitu juga ketika kita mengajarkannya, berarti termasuk yang dimasukkan dalam hadis tersebut. Yang kelima, tilawah yang bagus dapat mengangkat kualitas keimanan seseorang, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrani." Ya. Orang yang mahir atau ahli dalam membaca Al-Qur'an akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi taat, dan orang yang terbada-bada dalam membaca Al-Quran dan dia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Artinya kita dalam proses belajar, meskipun masih bacaannya grotal-gratul istilahnya, insya Allah masih mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan kedudukan orang yang bagus tilawah Al-Qur'annya. Selain itu, nanti tingkatan berikutnya orang yang mahir itu tidak hanya bagus saja, akan tetapi orang tersebut hafal, ya, hafal 30 juz, kemudian paham akan maknanya, dan yang terpenting bisa mengamalkan isinya. Jadi kita masih dalam tahap yang awal, yaitu membaguskan bacaan Al-Quran kita. Itu arkanun versi tahsin tilawah. Kemudian ada beberapa target atau tujuan untuk tahsin tilawah nanti. Yang pertama yaitu mampu melafadzkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kenapa? Karena dalam membaca huruf Al-Quran, huruf hijaiyah, meskipun sudah bagus makhrajnya, akan tetapi belum sesuai dengan sifatnya, maka itu belum sempurna, belum bisa dikatakan fasih dalam membaca Al-Quran. Kemudian terciptanya kemampuan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, hukum, ahkam, hukum tajwid. Kemudian yang ketiga yaitu lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, tujuannya nanti mahir, ya, al-mahir nanti insyaallah. Dan yang ketiga diusahakan nanti bisa hafal, nah, minimal 1 juz, minimal, ya, 1 juz, ya, maksimal 30 juz nanti diusahakan. Ini sama-sama belajar, kami sendiri juga masih berupaya tentunya untuk bisa menambah hafalan sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kaidah makhraj dan sifat, nah, itu diusahakan nanti bisa dipahami oleh sahabat Al-Quran, teman-teman semuanya. Itu untuk pembukaan muqaddimah atau pengantar tentang tahsin tilawah. Mudah-mudahan memberi semangat, motivasi kepada teman-teman sehingga nantinya bisa mengikutinya secara istiqomah dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukup sekian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana